Tahu kan tema hari ini kita mau ngebahas apa? Tahu Ramadan. Tahu. Karena ini sedang Ramadan. Kayaknya sih Ramadan ya. Kayaknya Ramadan ya. Kayaknya sih. Pada puasa kan? Marhaban tiba marhaban. Oke, kita mulai ya. What is dynamo? Halo semuanya, herzlich willkommen to my kanal. Nama gue Damario Sujono dan di samping-samping gue ini sudah ada wanita-wanita solehah dan muslimah Amin. dari Stuttgart yang akan membagikan cerita bagaimana sih pengalaman dia menjalankan ibadah Ramadan di Jerman di Eropa. Sebelumnya mungkin perkenalan dulu kali ya. Bisa tolong diperkenalkan satu-satu? Bisa. Aha. Itu kayak kebalik deh ininya. Gitu. Iya, jadi kayak deketin ke ini. Agak di nah gitu. Set. Iya, aku nggak bisa dong. Iya. Aman nggak? Oh ya udah, tapi taruh di sini juga nggak apa-apa. Enggak pegang saja. Taruh di sini nih yang tadi. Nah, ya di situ. Ah, ya sip. Oke. Boleh perkenalkan satu-satu? Iya, Sabrina dulu mungkin ya. Halo semuanya, kenalin aku Sabrina. Aku lagi Ausbildung tahun ketiga di jurusan Kauffrau im Einzelhandel. Kauffrau im Einzelhandel. Itu apa tuh? Itu kayak marketing sales gitu. Oke. Di bidang retail. Di bidang retail, Iya. oke. Wah, cocok nih jadi next narasumber. Oke. Yang satu lagi? Namaku Hulul dari Trenggalek, kita sama. Terus sekarang udah kerja di bidang logistik. Di sini udah 3 tahun. Oke, jadi kalau kalian lihat video aku sebelumnya tentang tips hidup hemat di Jerman, salah satunya Hulul gitu, dan beberapa orang lumayan feedbacknya positif, terus nanya juga pengen dong nanya lebih lanjut tentang leger logistik gitu, walaupun aku udah ngasih videonya sebelumnya tentang leger logistik, tapi kayaknya mereka pengennya kamu sih yang ngejelasin kayak leger logistik tuh gimana. Iya, bisa, boleh. Oke, iya, jadi kan tema untuk video ini kan Ramadan kan. Kalian tuh sebelumnya udah di Jerman tuh berapa lama sih? Kebetulan kita datangnya bareng. Betul. Jadi kita udah ke Ramadan keempat sekarang. Iya. Ramadan keempat, 4 tahun dong berarti sekarang di sini. Enggak. 3 tahun. Karena kita datangnya tuh November 2021. 2022 tuh kita udah pertama kali puasa. Oh, oke. Terus sekarang udah 2025, jadi 4 kali. Oh, 4 kali. 4 kali. 4 kali ya. Nah, ketika kalian pertama kali ngejalanin puasa di Jerman nih, kita coba kilas balik awal datang ke Jerman terus puasa gitu. Beda nggak sih sama puasa di Indonesia? Beda banget. Beda sih. Beneran beda. Kemarin tuh pertama kali puasa kita tuh kalau nggak salah bulan Mei. Itu tuh udah masuk summer tide, Bang. Jadi tuh lama banget kita puasa. Enggak lama banget sih, tapi Lama dong. Sholat Isya aja kita 8:30. tapi kan masih jam 6-an enggak sih? Enggak, Mei enggak. Itu kita buka puasa jam 7 kayak. Jam 7, jam 8. 7:30 lah. Habis itu kita sholat Isya itu jam 8:30-an. Dan kita subuhnya tuh jam 3:30. Sahurnya, imsaknya? Imsaknya kita nggak ngikuti imsak sih. Oke. Azannya jam berapa gitu aja. Oh, oke. Oh iya, tapi lumayan lama juga ya. Lumayan lama itu pertama kali. Biasanya jam 6 buka puasa, ini jam 7 atau jam 8 ya. Jam 7, jam 8. Oke, itu salah satu perbedaan yang paling signifikan ya di sini. Selain itu apa? Berburu takjil nggak di sini? Nggak ada berburu Nggak takjil tuh ada, guys. Itu yang sangat sedih. Waktu itu kan kita lagi kerja sosial tuh, Bang. Jadi kita tuh kerja kan. Kita di Altenheim. Jadi pas puasa itu ya kerja. Apalagi kalau shift malam ya udah. Betul. Oke. Kayak nggak Buka kerasa puasa aja pas gitu. kerja. Nggak kerasa Ramadannya. Dan ya sih. Bener. Suasananya Kayak nggak ada gitu. kayak kayak puasa sunnah. Iya. Nggak Dan ini juga nyambung ke pertanyaan aku selanjutnya, kayak perbedaan puasa di Jerman dibandingkan di Indonesia. Tadi kan kalian udah mention tentang durasi kan, tadi kan itu. Terus suasananya juga di sini boro-boro berburu takjil. Bener.
Nggak ada itu. Nggak ada ya, semuanya Nggak buat sendiri ya gitu. Bener, Ya. itu sih. Tapi, nah, kebiasaan masyarakat di sini tuh gimana sih pada saat bulan puasa, terutama mungkin let's say sama orang-orang yang orang Indonesia yang juga menjalankan ibadah puasa. Nah, kebiasaan mereka tuh apa sih pada saat bulan Ramadan ini? Kebiasaan orang Indo kan? Iya, Ya, benar, orang Indo. benar. Setahu aku mereka sibuk kerja sih. Atau enggak kalau di weekend biasanya mereka ngadain bukber, Nah, makan bareng, ya, Nah, masak itu. bareng. Masak bareng. Gitu. Tapi kebanyakan cuman weekend sih. Cuma weekend ya? Iya. Soalnya nggak Nggak ada kerja. cuti, nggak ada libur awal puasa gitu-gitu. Aha. Dan itu salah satu highlight ya, salah satu Iya. hal yang paling ditunggu lah ya, ibaratnya bukber. Betul. Apalagi aku nggak tahu kalian ngelihatnya gimana, tapi aku ngelihat kayak orang-orang yang sudah berkeluarga di sini, orang Indonesia tuh sangat generous ya, sangat Iya, baik ya, betul. apalagi Baik pada saat banget. bukber ya. Mungkin bisa cerita satu-satu ya, tapi kalau aku ngelihatnya kayak setiap bukber tuh kayak makanannya disediain semua, dan Sampai makanannya nggak tablet. sedikit tuh, banyak banget Dan gitu. gratis guys. Kalau dari kamu gimana? Aku paling suka bukber tuh karena makanan Indonya sih. Terutama di Stuttgart kan nggak ada ya. Resto Indo baru ada sih, baru ada itu. Tapi dulu-dulu tuh belum ada. Jadi nungguin makanan Indo tuh kita harus ke Frankfurt dulu lah paling deket. Nah, yang ditunggu-tunggu pas puasa tuh itu. Kita bisa makan Indo gitu loh. Betul. So, Vibes-nya agak dapet. Oke, kalau Hulul gimana? si bangkat. Aku deh Sangat nervous aku. Oh, nggak apa-apa, tenang aja. Teman-teman di sini baik kan semuanya kan? support dulu. Support Hulul kan? Apa pertanyaan balik? Suasana nih wong Indonesia di sini Jerman pas poso. Kebiasaan-kebiasaan yang sing dilakukan. Ojo ngapusi toh. Ojo ngibul toh. Apa tuh aku bingung. Apa ya? Iya, gimana? Pengajian online, pengajian Mas Koel. Oh iya. Oh, ada ya? Jadi biasanya guys kalau di Indo kan kalau sebelum maghrib gitu biasanya abis asar gitu kan ada kayak pengajian gitu kan di masjid yang kita baca Al-Quran terus pakai mic. Jadi kayak kedengeran seluruh desa gitu. Nah, aku biasanya dulu pas kecil ikut pengajian kayak gitu. Terus kayak di sini kayak kan nggak denger suara azan, nggak denger suara orang ngaji gitu-gitu kan. Jadi kayak itu sih yang kangen. Terus tapi di sini tuh ada pengajian gitu juga gitu. Jadi kita bisa ngikutin juga, ada kayak kajian-kajian dari ustadz gitu-gitu juga gitu. Jadi bisa ikut kayak gitu juga. Benar. Di sini. Iya, itu juga salah satu hal yang aku kangenin juga sih. Biasanya dibangunin sahur segala macam. Betul. Iya ya, biasanya Iya. biasanya ada ya anak-anak Tahu, itu sahur ada itu. anak-anak biasanya kalau di komplek aku tuh suka ngiterin gitu sahur. Oh iya di sini nggak ada guys. Iya. Aduh, Sih, itu sedih banget. juga. Gitu. Sepi Nah, banget. oke, dari perbedaan itu juga kita sempat mention tentang kesedihannya dan mungkin tantangannya sih. Kira-kira tantangan puasa di sini tuh apa sih? Kalau dari kalian sendiri ngelihatnya? Tantangannya kalau ya itu sih kalau tergantung musim. Kalau kita pas summer gitu ya kayaknya nggak kuat sih. Tapi ini untungnya alhamdulillah kayak hampir sama kayak Indo sih sekarang ini durasinya. Jadi nggak gitu gimana gitu, nggak panas nggak dingin gitu lah. Enak Jadi ya enak suasananya buat puasa. gitu sih, sama kerja. Itu tantangan terberat. Tantangan terberatnya ya. Iya, kerja sih. Karena kan mereka juga nggak ngerayain Ramadan juga kan. Jadi mau nggak mau ya kamu harus kerja seperti biasa kayak gitu loh. Kalau misalnya aku ada shift malam kan. Jadi pulangnya tuh jam 8. Jadi ya udah aku buka puasa di kantor gitu. Nyari istirahat sendiri buat buka puasa. Gitu sih. Oke. Nah, ini aku juga penasaran nih. Oke, kita kan karena ibaratnya Muslim di Jerman kan termasuk minoritas kan di sini kan, iya kan. Aku pengen nanya dong, gimana cara kalian menyisihkan waktu untuk sholat wajib di Jerman itu gimana? Kalau kalian kerja nih ibaratnya itu gimana? Dulu aku dulu. Siapa dulu? Atau mungkin orang di belakang dulu kan? Oh iya boleh itu bapaknya itu. Siapa dulu boleh? Jadi kalau aku kalau subuh masih bisa di rumah, zuhur karena rumahku deket sama perusahaan, jadi aku di rumah semua sih sholatnya. Jadi pas Mantap. mantap.
Nah, ini aku kan shiftnya beda-beda tuh. Iya. Ntar aku lihat jam istirahatnya jam berapa. Oke. Misalnya itu mendekati duhur dan asar lebih baik karena aku bisa sekali istirahat sholat 2. Sholat duhur sama asar gitu. Tapi duhurnya ya di akhir waktu kayak gitu. Oke. Mepet banget. Atau enggak, aku kan istirahat sejam. Iya. Itu bisa aku pisah istirahatnya 30 menit itu buat sholat gitu. Aku pasin sama sholatnya. Atau enggak, aku istirahatnya lebih lama 40 menit. Ntar istirahat lagi 20 menit buat sholat gitu. Oke. Nah, pada saat kamu di tempat kerja, kamu sholatnya di mana? Ada tempat khusus nggak buat sholat? Atau? Awalnya tuh aku ada tempat ganti. Nah, aku sholat di situ. Terus aku ditanyain sama bosku, kamu kalau istirahat biasanya ngapain gitu kan? Aku biasanya sholat sih sama makan di atas aku gitu. Loh, emang sholat di mana? Ada tempat sholat gitu. Di ruang ganti aku gitu. Akhirnya aku dibikinin itu. Ada ruangan, dikasih ruangan. Kecil itu nggak gitu. dipakai kecil. Itu buat aku sholat. Temanku soalnya ada yang muslim juga cowok. Dia juga sholat. Jadi kita gantian di situ sholatnya. Sangat ini ya. Apa ibaratnya toleransi. Toleransinya tinggi banget. Alhamdulillah di tempat kerja. Iya. Bagus. Dan kamu kan Hulul, kamu tadi mention juga kan kalau nggak ada azan kan di sini kan segala macam, itu juga yang ibaratnya kita semua kangenin kan dari Indonesia. Itu gimana kalian kayak menjaga semangat ibadahnya walaupun tanpa mendengar azan sih di sini di Jerman gitu, atau di Ramadan kayak sekarang bulan ini? Kalau aku ya ngecek ngecek jadwal aplikasi gitu, jadi ada waktunya zuhur kapan, asar kapan, terus kalau seumpama lagi di rumah biasa aku bunyiin azannya dari aplikasi, tapi kalau keluar aku matiin gitu. Jadi ya tetap biar nggak tiba-tiba di uban gitu iya azan. Iya gitu betul. Kalau kamu gimana? Aku juga gitu sih. Aku kan misalnya aku kan punya tab, ada tab. Jadi tabnya itu azannya aku nyalain subuh sama maghrib. Gitu. Jadi tetap kedengeran lah azannya kayak gitu. Tetap ada vibes-vibesnya. Oh, waktunya sholat nih gitu. Biar nggak lupa banget gitu. Benar-benar. Jadi dengan kemajuan teknologi kita memakai aplikasi atau apa, Muslim Pro bukan? Bukan. Aku Muslim Pro. Aku Al-Quran Indonesia. Oh iya, aku Iya, itu juga bisa salah satu kita nggak ibaratnya supaya nggak telat lah ibaratnya ya. betul. Ya tetap semangat Dan tidak melupakan. Melupakan ada. Aku lupa menyailen. Aku iya bang. Oh alah, nggak apa-apa, belum bunyi-bunyi kan, tenang aja. Bunyi tadi. Gitu. Aku Yuli. Aman. Nah, aku pengen nanya lebih atau pengen tahu lebih tentang kayak pengalaman kamu di dalam lingkungan dan toleransi di Jerman sendiri ya. Teman-teman kamu tahu atau enggak kamu puasa, dan bagaimana sih respon mereka mengetahui kalau kalian puasa? Kalau aku temanku kerja tuh sebenarnya respect, tapi agak menyebalkan ya tipenya. Jadi mereka mereka tuh yang kayak ngapain puasa gitu, terus kayak kepo banget gitu, kayak kamu ngapain puasa, terus kayak itu buat apa, itu kayak nggak make sense kamu kayak gitu, itu kan bikin kita lemes, terus kalau lemes kamu nggak bisa bekerja gini-gini, kayak tipe yang kayak gitu. Terus kayak ya aku cuma bisa diem guys, soalnya mau ngomong ya susah. Kira-kira kalau kamu bisa ngasih argumen ke mereka, kamu bakal jawab apa? Itu detox tubuh sih. Iya, aku bener. mau jawab gitu. Itu buat kesehatan juga sih sebenarnya gitu. Cuman mereka pasti tetap aja gitu, tetap kayak mikirnya iya, terus kayak makan, kayak seumpama kan mereka tanya juga kan, kamu berarti nggak makan babi gitu, kayak tapi kan sekarang teknologinya udah canggih buat apa tuh, buat kan daging babi kan ada kayak cacing pitanya gitu-gitu kan. Mereka tuh kayak tetap aja kayak yang kan sekarang teknologinya kan udah canggih, jadi udah bisa ngusir cacing pita di daging babinya, masa iya tetap nggak boleh kayak gitu-gitu. Mereka tuh yang nyebelin lah kalau teman kerja tuh, tapi sebenarnya baik, cuman ya gitu kalau pas puasa atau pokoknya nanyain yang tentang Islam gitu, mereka kayak resek banget gitu. Iya betul. Cuman baik, sebenarnya baik
banget gitu. Pengen tahu. Cuman pengen taunya kayak Kayak nyebelin, kayak iya benar. salah gitu loh. Caranya nanya tuh kayak Bener, itu kayak apa sih kamu, kenapa sih puasa kayak iya, gitu. kayak gitu. Sebenarnya dia tuh cuman tanya kok ada puasa tuh asal usulnya gimana, Iya, kenapa kamu nggak boleh gitu-gitu. gitu. Ya gitu, cuman kadang tuh mereka menyampaikannya tuh agak nyebelin gitu loh, Bang. Iya, iya. Dan kamu juga mengalami pengalaman yang sama kayak Hulul. Teman-temanku lebih Oh, lebih ini sih, Lebih welcome. lebih welcome Oh, sama lebih welcome ya? sama muslim, alhamdulillah. Jadi tuh kan aku doang ya yang pakai kerudung tuh ini di Betrip. Cuman ada temanku cowok tuh, dia udah lama kerja di sana, dia muslim juga. Dia udah puasa pas summer gitu, dia udah ngalamin lah puasa gitu. Jadi mereka tuh tanya ke aku, berarti kamu kayak si itu puasa sampai 20 jam pas musim panas. Iya, aku gitu. Pas summer ya iya, aku gitu. Cuman kan sekarang enggak, jadi enggak terlalu ini. Terus temanku kayak gini, waduh, saya bangku Pak. Aku duduk. Aman. Terus temanku tuh ada yang gini, ih aku respect banget sama kamu. Kalau aku jadi kamu, aku nggak bakal puasa sih, nggak bisa, aku nggak minum. Itu yang non muslim. Non muslim ya, nggak bisa minum, nggak bisa ini. Cuman ya ada juga yang resek kayak, jangan makan depan Sabrina lagi ini lagi puasa, ntar dia ini ikut makan gitu. Ada yang gitu juga ada. Cuman kebanyakan kalau teman-temanku mereka respect sih sama aku. Waktunya buka puasa mereka ngingetin. Sempet ngingetin juga. Sempet ngingetin. Lah emang kemarin dia tahu itu, exactly enggak, kapan aku ditanyakan. Ntar kamu buka puasa jam berapa gitu. Oh, jam 18.25 misal gitu. Terus diingetin sama dia karena kita satu shift gitu kan. Kamu istirahat dulu, makan dulu gitu. Wow, keren. Setiap orang punya pengalamannya sendiri. Ada betul, yang guys. toleransinya tinggi, ada juga yang Kepo bener, kepo. Aku ada satu cerita Bang, lucu banget. Tahun kemarin aku puasa tuh kan bulan April, udah agak panjang kan puasanya. Terus temenku gini, kamu minum lah gitu, kamu pucet banget, udah nggak ada yang lihat. Beneran aku dikasih minum, dibukain, nggak ada yang lihat. Aku nggak lihat gitu, sumpah gitu. Terus aku ketawa aja sih, nggak boleh, aku nggak boleh minum. Kamu nggak bilang gitu. Allah melihat. Enggak, aku ketawa doang karena lucu banget. Cepet minum, kamu pucet banget gitu. Iya, ini menarik juga. Kalau kamu ada pertanyaan atau kayak cerita lucu nggak kayak tentang Ramadan gitu sama teman-teman kamu? Nggak ada sih. Paling cuma yang kepo-kepo Ya itu doang. kepo-kepo gitu doang. Terus kayak yang kok bisa sih kamu nahan lapar, nahan minum gitu. Terus ya aku cuma jawab, ya udah biasa di Indo gitu. Terus kayak mereka juga bilang kan di sini sekarang masih dingin ya, jadi kayak nggak panas. Terus kan kamu di Indo kan panas terus gitu, kok bisa gitu. Terus ya aku juga bingung jawabnya, jadi aku cuman jawab kayak ya soalnya kita udah dari kecil gitu lah, udah kebiasaan. Aku juga jawab gitu. Iya. Bingung mau Dari jelasin. kecil udah latihan. Kita coba lanjut lagi ke tentang tadi aku udah tanya yang ini nggak sih, lingkungan yang Jerman apa mati duluan baru tanya. Kayak belum ya kayak. Kayak lingkungan di Jerman tuh menurut kalian cukup toleran apa enggak? Udah selesai. Oke. Dan jawabannya? Jawabannya toleransi. Oke, dan Muslim berarti kalian nggak pernah dapat diskriminasi dong di sini? Apa pernah? Apalagi di Uban atau Esban gitu? Kalau Uban sih biasanya yang kayak bocil-bocil yang tiba-tiba kayak yang sheshe gitu. Ni hao gitu. Dikiranya orang Cina anjir. Oh, iya. Kalau masalah hijab, Kalau hijab sih enggak sih? Hijab Enggak pernah. enggak ada. Cuman yang ya itu yang kayak orang Cina Berarti gitu. bisa dibilang Jerman tuh Muslim friendly. Iya. Oke. Top. Kalau di sini ya? Kalau next Carlos tuh gitu. Velocity Bang. Supaya gue jadi Ketularan. Oke, di bulan Ramadan, kembali lagi ke topik kita, bulan Ramadan ini kan. Rutinitas sehari-hari kalian tuh di bulan Ramadan tuh ngapain sih? Sembari anggaplah weekdays terus weekendnya tuh kalian rutinitasnya tuh gimana? Makan di luar. Kita berdua. Astagfirullahaladzim. Puasa weekdays, makan di luar kesehariannya. Astagfirullahaladzim.
Maksudnya kita bukber setiap weekend kita berdua bukber Oh, oke. di resto Korea atau resto mana tuh ya. Oh. Sepengennya. Cuman kalau weekdays Weekdays masak sendiri. iya masak sendiri. Kita kerja kan. Terus kita jarang ketemu karena aku shift-shiftan juga jadi malam nggak bisa keluar. Jadi ya udah weekend kita ketemu baru makan bareng. Betul. Buka bersama bareng maksudnya. Oh, jadi weekend tuh jadi waktu di mana kalian jadi bonding bareng, ketemu. gitu, ngegosip bareng. Betul. Astagfirullahaladzim, Puasa loh, puasa kan. Ini puasa guys. Tapi kalau yang sehari-hari, kalau puasa yang weekdays gitu, rutinitasnya selain bekerja tuh kan pulang kerja gitu biasanya einkaufen beli Bahan jajan, beli bahan makan gitu. Abis itu aku biasanya istirahat kayak tidur bentar gitu sejam atau 30 menit, terus masak. Terus udah deh kayak istirahat Karena malamnya. dia kerjanya enak ya bang ya, Senin sampai Jumat jam Betul, segitu sampai jam betul. segitu. Iya, fix Aku ya. Iya, aku betul. besok pagi, besoknya malam, besoknya pagi lagi, malam lagi, terus besoknya tengah-tengah gitu. Jadi kayak aku Sulit biasanya ya dikatakan. masaknya biasanya aku hari Minggu itu untuk 3-4 hari gitu. Hemat waktu. Buat 3 sama 4 hari, wah oke. Meal prep dia. Meal prep guys, betul meal prep. Bukan meal prep bang. Apa? Itu blendrang. Blendrang. Tahu blendrang nggak bang? Nggak tahu aja, Itu sayur yang diangetin terus gitu loh. Yang kayak berhari-hari. Berhari-hari itu blender. Wah, kalau meal prep kan setiap hari beda, Setiap hari Bang. beda. Itu sama, Bang. Kok aku dengarnya kayak sedih gitu ya. Oke. Kepikiran Oke. Iya. Dan kalian tuh kalau misal di bulan puasa tuh lebih banyak masak atau makan di luar? Aku masak. Itu. Aku kadang masak, kadang bukan makan di luar, tapi kayak beli kayak kebab gitu-gitu terus beli dibawa pulang. Itu makan di luar. Itu makan itu Iya. pesan Di luar. makan di luar. Iya, gitu. betul, Wak. Tapi nggak sering sih, tapi ya kayak 50-50 lah. Maksudnya kadang tuh kayak males gitu, capek gitu. Iya benar. Jadi kadang masak, kadang nggak. Iya. Kita kan di Stuttgart kan. Ada masjid nggak sih atau komunitas muslim yang aktif mengadakan buka puasa bersama? Kan tadi kan biasanya kita mention kan orang-orang yang sudah berkeluarga di sini dia ibaratnya ngundang untuk buka puasa bareng. Kalau masjid-masjid di sini kalian pernah tahu nggak ada yang buka puasa bareng? Terus kayak pernah nggak kalian ikut buka puasa di masjid-masjid dekat sini? Kalau masjid sih banyak, masjid Turki kebanyakan. Cuman itu setahu aku masjid Turki itu cuman buat cowok. Maksudnya yang bisa datang tuh cowok gitu. Setahu aku. Itu jadi aku belum pernah ke masjid-masjid yang masjid Turki, masjid Arab gitu. Aku belum pernah datang. Cuman kita ada ini guys, ada ormas, organisasi masyarakat. Betul. Namanya Pengajian Stuttgart. Itu setiap Sabtu ngadain buka bersama bareng. Setiap Sabtu. Iya. Di Dan musola. lumayan aktif itu. Betul, Sangat betul. aktif. sangat aktif. Itu sering ada pengajian juga. Iya, benar, Kalau nggak salah tiap minggu ada TPA buat anak-anak. Benar. Nah, itu keren banget sih Iya. menurut aku. Dan kalian yang mau pergi ke Jerman, coba ke Stuttgart karena ini merupakan komunitas Muslim friendly yang lumayan oke ya. Betul, Oke betul. banget. Bagus Iya. banget. Dan nggak pernah takut sendirian karena teman-teman di sini sangat friendly seperti kalian lihat. Di sini banyak orang Indo juga. Oh iya, di situ banyak banget ya orang Indo ya. Iya. Tunggu, banyak orang Indo dalam artian segmen apa nih? Apa Ausbildung, apakah studium? Semuanya. Semuanya. Kayaknya lebih banyak Ausbildung deh sekarang ya di sini. Benar-benar karena studium tuh jarang. Udah bayar sekarang. Udah bayar soalnya. Gitu. Oke. Nggak kerasa udah nyampe ke closing nih. Sedih banget. Pengen nanya kayak kalau misalnya ada satu hal yang bisa kalian bawa dari Ramadan di Jerman ke Indonesia, apa sih yang kalian dapatkan yang kalian bisa bawa ketika kalian nanti pulang ke Indonesia? Toleransi sih. Kan sebenarnya puasa tuh kita yang harus menghargai orang yang nggak puasa gitu loh bang. Jadi mereka makan tuh nggak apa-apa, nggak perlu ditutup. Kan biasanya di Indo kan warung-warung ditutup tuh. Oh iya benar. Iya kan. benar. Menurut aku nggak perlu kayak gitu. Kita yang harus ini Menahan diri itu kita sebenarnya. Orang lain tuh nggak perlu nutup-nutupin, iya. nggak apa-apa makan kayak gitu loh. Oke. Karena mereka kan nggak menjalankan ibadah puasa atau sedang nggak puasa, bisa aja gitu loh. Dan kita nggak boleh memaksakan mereka untuk toleransi ke kita. Betul. Oke. gitu sih. Kita yang harusnya toleransi. Keren. Harusnya. Iya. Mantap. Hulul gimana Hulul? Kalau aku
Kesana ya. Di otak dia tuh lagi tiktokan. Sabar. Iya. Ada apa ya? Selain toleransi apa bang? Opo ya. Apa iki? Aku juga toleransi guys. Menurut aku ya orang Indo tuh kurang toleransi karena dia tuh pengen podoe sih ujung-ujung sih tuh sabar sih Bu. Maksudnya Ya, sabar menghargai sih. menghargai Sabar sih. Sabar soalnya di sini kan pernah puasa yang lebih panjang kan waktunya daripada Indo. Jadi kayak saya sudah pernah mengalami menahan lapar yang panjang gitu. 3 hari 3 malam. puasa seminggu. Cuma aku nggak ngerti. Sabar dan toleransi sih menurut Iya, sabar menurut dan kita. toleransi. Oke, aku setuju. Dan kamu lihat atau enggak kayaknya lagi berseliweran, nggak tahu kamu pernah lihat apa enggak. Jadi ada di Indonesia ada satu tempat di mana ada ormas yang kayak ngerazia warung-warung yang buka gitu di Indonesia. Iya, sumpah. Itu nggak toleransi banget. Sumpah, dan itu aku ngelihatnya kayak sedih sih ngelihatnya kayak. Menurutku ya tergantung orangnya aja sih. Kalau mau makan ya udah. Benar kan, maksudnya toh juga ibadah kan, aku percaya Benar, ibadah benar. itu adalah hubungan kita dengan yang di Sama, atas iya, kan. iya. Kita nggak bisa memaksakan orang untuk kayak lo harus ini gitu Iya. kan. Dan siapa tahu orang yang digerebek itu ternyata dia bukan non Islam, Bukan muslim. bukan Muslim, iya kan. Mm. Kayak kita malah jadi jatuhnya Betul. berdosa atau apa kan gitu. Tapi ya aku setuju sama ini kalian. Terakhir, apa harapan kalian untuk Ramadan ke depan yang kalian akan jalani di Jerman? Kalian ada ini nggak harapan di tahun-tahun ke depan? Tahun ke depan Ramadan di Iya. Jerman. Mhm. Lebih rajin ibadah aja sih. Betul. Nggak terhalang kerja, Oh, nggak iya, terhalang waktu. Pokoknya lebih perbanyak ibadah pas di bulan suci ini, gitu sih. Gitu. Oke, menarik. Hulul? Iya sama, soalnya kan kalau tarawih kayak tarawih gitu kan, kalau di Indo kan kita tinggal ke masjid gitu kan. Kalau kalau di sini itu Ambil. astagfirullah. Oke. Jadi kalau di Indo kan kita kalau tarawih gitu tinggal ke masjid gitu kan. Kalau di sini kan nggak ada, jadi kayak tarawih sendiri tuh kayak kadang suka males gitu lah. Jadi kalau bisa ya pokoknya kedepannya lebih nggak bolong-bolong. Lebih konsisten. Betul. Oke. Nah, amin sih. Amin. Amin. Cepat. Oke. Ya teman-teman, paling itu aja pertanyaan-pertanyaan yang udah aku buat dan aku susun tentang tema Ramadan di Jerman bersama narasumber yang unik ini. Gitu. Oke. Semoga kalian bisa mendapatkan beberapa hal yang bermanfaat di video ini, dan kalau kalian ke depan lagi persiapan ke Jerman, mau itu Ausbildung, Au Pair, Refeshot atau Studium, semangat. Dan kalau misalnya kalian ke Jerman dan memutuskan untuk di daerah Stuttgart nih, Ada kita, guys. ada kita di sini gitu. Oke. Semuanya vielen Dank. Oh iya, kalau kalian suka video ini jangan lupa klik like, komen, dan Subscribe. oke, supaya ngebantu gue untuk lebih berkembang. Oke, vielen Dank und auf Wiedersehen. Danke. Ciao, ciao. Ciao. Oke. Ada fun segmen terakhir nih. Iya. Kalian Iya, jawab iya, cepet ya. Ya. Buka puasa paling nikmat, kurma apa gorengan? Gorengan. Hal yang paling dikangenin saat Ramadan di Indonesia? Apa pilihannya? Nggak ada Gak ada pilihannya. bertakjil. Aku Bertakjil. Sama. Tempat favorit untuk buka puasa di Jerman? di Jerman. 1, 2. Apa? Warung favorit kita 1, 2, 3. Mandu. Oke. Puasa di Jerman lebih mudah apa lebih berat? Berat. Berat ya. Menu buka puasa wajib yang harus ada meskipun di luar negeri. Gorengan. Air kelapa. Oke, Menu beda. buka puasa. Air kelapa. Yang satu sehat, yang satu Agak-agak. Oke, oke, orang film dan ciao ciao. Ciao.